buat teman-teman semua, videonya bisa dinyalakan. Jadi yang belum nyalakan video, ya bisa nyalakan videonya. Sebentar lagi kita mau mulai ibadah. Ya. Oke. Oke, kita mulai ibadah pada sore hari ini. Aku serahkan kepada yang memimpin pujian ya. Terima kasih. Shalom semuanya, rekan-rekan. Selamat sore. Gimana kabarnya? Wah, di-mute semua. Oh ya, lupa ya di-mute semua. Sebelumnya, suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas nggak? Jelas ya. ya. Oke, siap. Sebelum mulai ibadah, mari kita sama-sama satukan hati, satukan pikiran. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk bisa mulai beribadah Tuhan di sore hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktu yang bisa kami miliki untuk kami sekali lagi duduk diam Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, satukan hati kami untuk menyembah-Mu. Nyatakan semua kegelisahan, nyatakan semua capek ke hadirat Tuhan. Pasti mau terima itu semua. Terima kasih. Kasih setiamu, perlindungan Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi teman-teman. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dari hati kalian. Sungguh besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku berikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh kebenaran selamanya dalam roh dan kebenaran selamanya kebenaran dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bersama karena kebaikannya, perlindungannya buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur karena terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, ajar kami untuk menempatkan Engkau dimanapun kami berada, Tuhan, di pikiran kami, Tuhan, di hati kami, Tuhan. Ajar kami memposisikan Engkau yang terutama, Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kami perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku.
Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Ku perlu Kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Kami perlu Engkau, Tuhan, hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Sekali lagi ku perlu Kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Yesus, yang ku perlu. Hanya Engkau, hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Oh, kami perlu Engkau, Tuhan. Oh, kami perlu terima kasih Tuhan untuk perkenanan Tuhan. Kami butuh Kau, Tuhan, menuntut setiap keputusan kami. Haleluya. Kami butuh Engkau, kami Tuhan, untuk melangkah kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami kembali telah merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengakui kelemahan kami Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan dalam setiap kebutuhan
keputusan kami Tuhan, dalam setiap sikap yang kami ambil Tuhan menghadapi kehidupan di zaman ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan kesusahan yang terjadi Tuhan, tapi kami tidak mau melihat hal itu, tapi kami tidak mau melihat kekuatan kami Tuhan, karena tanpamu kami tidak bisa apa-apa Tuhan, kami lemah Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan, saatnya kami akan duduk diam, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah lewat hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman pada kami Bapa. Jadikan firman itu rema dan yang bisa kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari ke depannya Bapak. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu dan tempat saya silahkan untuk hambanya. Selamat sore saudara, bersyukur sore hari ini kita kembali boleh bersekutu bersama. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan meskipun lewat online, lewat Zoom, tapi kita tetap bersyukur ya. Firman Tuhan sore hari ini Tante beri judul Lakukan yang Terbaik. Tante ambil ayat pokok di dalam Kolose 3 ayat 23. Saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Saudara, kalau nggak salah 2 Sabtu yang lalu ya, firman Tuhan dibawakan oleh Kak Nike dengan judul masa depan ya. Saudara, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan ya, tetapi kita pastikan hari demi hari yang kita lewati itu kita mau berjalan bersama Tuhan, dan segala sesuatunya kita lakukan dengan yang terbaik ya. Yang terbaik itu lebih dari baik ya. Kalau saudara mungkin pernah dengar, oh itu loh di sekolah ada anak yang paling kaya ya, anak yang terkaya itu adalah yang paling kaya ya. Atau mungkin saudara pernah dengar, itu loh ada anak yang terpandai di sekolah, berarti dia adalah yang paling pandai. Demikian juga dengan terbaik. Terbaik adalah yang paling baik ya, lebih dari baik. Kalau kita melakukan yang terbaik bagi kita ya, yang terbaik bagi kita, hasilnya itu belum tentu baik bagi orang lain ya, tetapi kita tetap mau melakukan yang terbaik. Yang terbaik buat Tuhan. Ini menjadi koreksi buat kita ya. Seringkali banyak orang itu mengharapkan pertolongan, berkat yang luar biasa dalam hidupnya ya, tetapi dia tidak mau melakukan yang terbaik buat Tuhan, buat orang lain. Gampangnya itu kita minta sesuatu yang besar ya, pertolongan yang luar biasa gitu, tetapi kita memberinya cuma ya sekedarnya ya, kita cuma memberi sedikit gitu ya. Biarlah kita diingatkan kalau kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, kita itu nggak hitung untung rugi ya. Kita nggak hitung untung rugi, aduh kalau aku beri Tuhan kayak gini seperti ini, apa ya untungnya buat aku, rugilah. Enggak ya. Kalau kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita nggak boleh hitung untung rugi ya, karena kita lakukan itu kita karena melakukan benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi nggak ada hitung-hitungannya ya. Seperti contohnya orang tua terhadap anak. Orang tua itu nggak akan hitung-hitungan, aku kalau beliin susu anakku habis uang berapa, kalau aku beli
makanan buat anakku habis berapa? Enggak, ya. Demikian juga dengan Bapak kita. Kalau kita memberi yang terbaik kepadanya, Tuhan juga akan tahu isi hati kita, ya. Biarlah kita mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita sendiri. Oh, kalau aku melakukan ini, sepertinya rugi aku, ya. Enggak, tetapi kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita enggak lihat kekurangan kita enggak mau hitung-hitung kekurangan kita, tetapi kita mau maksimal, ya. Dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita mau memberi yang terbaik. Di firman Tuhan ada kisah seorang yang memberi sesuatu yang terbaik dalam hidupnya, ya. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, judul perikop firman Tuhan, Yesus diurapi di Betania. Kita nggak usah baca semua, tetapi saya bacakan saja ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Amin. Saudara, ini adalah kisah Maria yang meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya, dikatakan ukurannya setengah kati, ya, setengah kati minyak narwastu. Kalau dihitung-hitung itu nilainya sangat besar, ya. Pada zaman itu seorang perempuan itu menyiapkan dirinya dengan minyak narwastu, ya. Itu biasanya dilakukan kalau seseorang akan masuk dalam pernikahan, dia sudah menyiapkan minyak narwastu yang wangi, ya, yang sesuatu yang spesial itu dipakai untuk pernikahannya. Maria memberikan minyak narwastu ini sebagai persembahan kepada Tuhan, ya, meminyaki kaki Tuhan Yesus. Mungkin bagi sebagian orang itu merupakan sesuatu yang nggak berguna, gitu ya. Minyak kok dituangkan di kaki, ya. Tetapi bagi Maria, dia memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa perbuatan Maria ini perbuatan yang luar biasa, ya. Saudara, apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, ya. Kalau di rumah mungkin kita mau jadi anak yang baik, ya. Kalau kita bicara dengan orang tua kita, dengan saudara kita, ya, kita bicara yang sopan. Kita bicara yang lembut, ya. Kita kalau salah kita berani minta maaf, ya. Kita mau jadi anak yang baik. Kalau di sekolah kita sebagai pelajar, kita mau belajar dengan serius, ya. Kita belajar dengan serius, kita berperilaku baik sehingga kita boleh menjadi contoh buat teman-teman kita, ya. Kalau di pekerjaan, apa yang kita lakukan? Kita mau jujur, kita bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga pimpinan kita, teman-teman kita di kantor melihat kalau kita itu mau melakukan yang terbaik, kita maksimal, ya. Kita maksimal dalam pelayanan dan ibadah. Kita juga mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita lakukan bukan karena kita mau punya motivasi, enggak, ya, tapi karena kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita mau melakukan yang terbaik. Saudara, apa yang menjadi bagian kita, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita mau lakukan dengan yang terbaik. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, supaya nanti saatnya kalau sudah tiba kita nggak akan menyesal, ya. Kita nggak menyesal, kenapa sih aku dulu kok nggak melakukan ini, kenapa sih kok aku nggak berbuat itu, ya. Kita menyesal, tetapi firman Tuhan mengingatkan sore hari ini kalau kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, ya, kita mau memberi yang terbaik supaya kalau tiba waktunya nanti kita tetap boleh berharga di mata Tuhan, ya. Kita boleh punya
nilai lebih di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa melakukan yang terbaik? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa menuntun setiap langkah hidup kita, setiap tutur kata kita, perbuatan kita, ya. Kita juga tetap mau setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin sesuatu yang berat, sesuatu yang gak enak buat kita, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Kita melihat Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, ya. Dan yang terakhir, kita harus tetap bersyukur. Apapun keadaan kita tetap bersyukur, ya. Tanggung jawab kita, tugas kita adalah melakukan yang terbaik, ya. Sebagai ayat penutup, Tante bacakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, bagaimana kita menjaga kelakuan kita? Kita menjaga kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kita harus senantiasa bersekutu kepada Tuhan lewat pembacaan firman-Nya, lewat firman Tuhan yang kita dengar. Kita mau, ya, menjaga hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, ya. Apapun yang kita perbuat sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kita katakan sesuai dengan firman Tuhan, ya, supaya dalam kehidupan ini kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Demikian firman Tuhan yang bisa Tante sampaikan. Biarlah menjadi berkat buat kita semua dan mengingatkan kita, khususnya kaum muda, boleh tetap melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, buat sore hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun itu sulit Tuhan, berat buat kami, tetapi kami mau belajar untuk melakukan yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan, waktu Tuhan tidak lama lagi. Biarlah kami boleh kedapatan tetap menjadi anak Tuhan yang berkualitas. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, mau memberkati anak-anak-Mu di dalam sekolah mereka, di dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, mereka perbuat, boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan senantiasa tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan tuntun langkah mereka, supaya mereka boleh menjadi terang di mana mereka berada, mereka boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Biar segala doa ini kami minta hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.